TNI Purnawirawan Haji Samsud Jalal, yang terhormat kakanda kita, senior kita, abang kita Monang Mangunsong, yang terhormat Ketua Umum dan Ketua Pembina, serta yang saya cintai keluarga besar sesi se-Indonesia dalam melaksanakan rapat kerja nasional. Saya alhamdulillah, ini rapat kerja nasional ini mau dilaksanakan sampai 4 tempat. Sampai terlaksana begini, saya terima kasih banyak dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kegigihan para panitia. Memang apa yang dikatakan tadi Pak Pembina kita itu betul, karena organisasi ini tidak mempunyai dana. Di DPP ini tidak mempunyai dana apapun, karena yang punya wilayah itu adalah kawan-kawan provinsi se-Indonesia. Mari kita bersama-sama, mumpung di pemerintahan eranya Pak Jokowi dan Abah Ma'ruf Amin ini ada beberapa keluarga besar sesi yang ada di pemerintahan. Bahkan saya pribadi selaku Ketua Umum Yayasan Tubagus Bakti Nusantara sedang menggalakkan yaitu pembangunan MCK dan musola. Mana Ketua Bengkulu? Ada Ketua Bengkulu. Itu adinda kita yang kemarin kita ke sana membangun MCK dan musola dari CSR-nya ataupun dananya Yayasan Tubagus Bakti Nusantara. Kenapa? Karena kawan-kawan se-Indonesia, baik pun masalah MCK, baik pun masalah urusan musola ataupun tempat ibadah, ataupun gereja sekalipun, ataupun istilahnya tempat ibadah yang lainnya, Tubagus, Yayasan Tubagus Bakti Nusantara untuk Indonesia. Kenapa? Di 34 provinsi disuruh, karena supaya mendapatkan, kalau ibarat orang capek mendapatkan honornya. Bener gak tuh? Benar. Ya. Jadi supaya membantu yang namanya kegiatannya di daerah. Ide seperti itu. Maka oleh karena itu saya mengharapkan kepada kawan-kawan ketua-ketua provinsi ataupun perwakilannya se-Indonesia, mari kita kerjasama dengan pusat serta pemerintah. Jadi jangan, memang identiknya sesi KPK itu adalah mengawasi dana-dana yang diselewengkan, tapi ada tapi. Alangkah lebih baiknya penambahan untuk jalannya organisasi, apalagi kalau umpamanya buat tambahan ke keluarga. Intinya begitu. Saya mengharapkan sesi se-Indonesia ini pulangnya nanti dari rapat kerja nasional ini bisa langsung berhubungan sama ketua DPP atau ketua umum, sekjennya atau bendahara umum, untuk bener apa enggak ketua Dewan Penasehat sedang menggalakkan pembangunan MCK dari Yayasan Tubagus Bakti Nusantara.
tanpa harus kita mengabdi itu, kita berjuang itu tidak harus mengharapkan dana dari pemerintah. Selama kita bisa, kita bantu untuk bangsa dan negara. Amin. Intinya begitu. Kenapa? Karena jangan sampai kemarin pun Pak Ketua Umum kita ini mau melayangkan surat, tidak perlu. Selama Ketua Dewan Penasehat masih hidup, mau rapat kerja nasional sebulan juga nggak apa-apa. Gak usah minta-minta sama orang. Itu ada kanda kita itu, ketawa-ketawa itu. Paling beliau nantinya buat jaminan. Jadi intinya seperti itu. Memang harusnya di asrama haji, karena di asrama haji lagi ada acaranya pesantren dan madrasah serta santri se-Indonesia. Kebetulan saya Ketua Umum Persatuan Santri dan Ulama se-Indonesia. Supaya kawan-kawan tahu, ulama itu bukan hanya Islam doang, tapi pendeta juga ulama, biksu juga ulama. Sesi kita harus bergandengan tangan dengan seluruh organisasi ataupun apapun itu, supaya apa? Demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena yang namanya ini kan tanggal 28 ya, tanggal 9 kemarin Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah mengandung arti. Di hari ketepatan Sumpah Pemuda, sesi Indonesia bisa melaksanakan rapat kerja nasional untuk Indonesia yang lebih baik. Dan juga ini perlu dikasih tahu juga ini sama ketua-ketua provinsi. Tadinya saya mau bungkam karena permintaannya ketua umum, memang nanti ajalah bicaranya apabila sudah dekat. Tapi ini permintaan ketua umum harus dibicarakan sama kawan-kawan semua, ya, bahwa ketua Dewan Penasehatnya CSI Indonesia insya Allah melaju ke calon presiden Republik Indonesia. Gandengannya itu, wakilnya itu adalah adanya dari Raja Jogja. Nah, nanti kita deklarasinya di GBK. Nah, karena ini permintaan dari senior-senior, ulama-ulama, kawan-kawan semuanya. Jadi kenapa? Karena pengen Indonesia ini, kita ini mengabdi kepada Indonesia ini tidak setengah sepotong. Jadi seperti itu. Dari tahun 1400 mbah saya Sultan Banten, Sultan Hasanuddin itu dari tahun 1400 beliau beragama Islam. Tapi panglima perangnya itu anaknya Raja Batak, yaitu Dimas Jong Banten Girang. Dan Menteri Keuangan Kerajaan Banten itu dari Tionghoa. Berarti kemajemukan bangsa ini sudah terikat dari tahun 1400. Jangan membatas-batasi beda agama, suku, kita satu. Intinya begitu. Kita satu, satu pemikiran, satu bangsa dan satu negara. Insya Allah ke depan kalau Ketua Dewan Penasehat dipercaya sama rakyat Indonesia ini, insya Allah. Amin. Amin. Pasti. Pasti. Keluarga besar CSI nggak boleh umpamanya tidak ada yang mau mencalonkan Pugu, ketua umum juga. Bagaimana, Kang Mas, saya mau naik kandidat di Kabupaten Asahan, maju. Saya bilang, jangan. Saya akan mencari cara bagaimana supaya bisa pimpinan CSI ada yang jadi kepala daerah, bahkan partainya apapun dan organisasinya apapun, silahkan, dipersilahkan. Nah, mau nyalek, mau apa, gimana Pak Ketum, umpamanya tak ada modalnya,
Nah, itu ngomong sama ketua umum. Jangan ngomong ketua dewan penasehat. Ya, jadi tanpa kebersamaan tidak akan mungkin organisasi ini bisa besar. Jadi seperti itu. Saya juga pengurus di FKPPI, di Pemuda Pancasila juga, sama beliau di Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia pernah juga bentrok. Sama senior kita ini. Tapi yang namanya beda pemikiran itu bukan berarti kita bermusuhan, kita saudara. Kalau satu agama, kita saudara satu agama. Kalau beda agama, kita saudara sesama manusia dan satu bangsa dan satu negara. Jangan dijadikan batasan. Jadi seperti itu. Apa ada keluhan apapun, tolong konfirmasi kepada pengurus DPP. Apalagi tadi diterangkan sama pembina kita ini, sesi mempunyai terobosan baru itu juga bagus. Luar biasa. Karena intinya begini, kalau kita ini yang namanya di era digital ini, betul, orang saya dulu tuh paling gaptek, nggak ngerti. Belajar handphone supaya handphone digital itu nggak ngerti, Android itu. Yang pintar itu anak sekarang, anak-anak kita yang pintar. Kita nggak ngerti, PCR-nya itu nelpon, SMS, benar. Serius. Terus pesan tiket pun juga sekarang pintar-pintar anak sekarang itu lewat handphone. Nah, itu betul. Memang itu sangat luar biasa. Saya support